Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di kuliah Statistik dan Probabilitas. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pengantar statistik. Sepokok bahasan yang akan kita bahas tentang pengertian statistik, kemudian elemen statistik, kemudian teknik sampling dan skala pengukuran. Yang pertama, pengertian statistik merupakan suatu metode ilmiah dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menyajikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data guna mendukung pengambilan kesimpulan yang valid dan berguna sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang masuk akal. Kita akan lihat lebih jelasnya dalam grafik di bawah ini. Jadi, statistik itu mulai dari pengumpulan data, kemudian data tersebut kita olah, kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel dan diagram biasanya. Kemudian kita menganalisis data baik dengan statistik parametrik maupun non parametrik nantinya gitu kan. Kemudian menarik kesimpulan, kemudian pengambilan keputusan, evaluasi atau pengawasan serta pemecahan masalah. Ini adalah rangkaian pengertian dari statistik. Jadi sebenarnya statistik itu merupakan proses dari pengumpulan data sampai pengambilan keputusan. Bahkan lebih lanjut lagi bisa digunakan sebagai evaluasi dan pemecahan. Oke. Kemudian kita bicara elemen statistik. Yang pertama adalah populasi. Pernah belajar pastinya pengertian populasi merupakan sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Oke. Terus kemudian sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang biasanya kita sebut sebagai teknik sampling. Oke, kemudian ada beberapa pengertian. Data yang diperoleh dari hasil sampling merupakan data perkiraan. Biasanya kita sebut sebagai estimate value. Sedangkan penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasinya disebut sebagai sampel total atau sensus. Makanya ketika kita bicara sensus penduduk, pasti datanya diambil dari tiap-tiap keluarga gitu. Terus kemudian data yang diperoleh dari hasil pengolahan atau dari hasil pengolahan sensus atau sampel total tersebut disebut sebagai true value atau parameter gitu. Nah, variabel ini sering disebut atau diperlukan untuk diidentifikasi ketika kita melakukan penelitian, sehingga kita akan mengenal atau mengetahui definisi variabel sebagai beberapa karakteristik populasi yang diketahui. Oke, jadi nanti kalau misalnya melakukan suatu penelitian, pastinya kita akan menentukan beberapa variabel yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah hubungan populasi dan sampel. Pada dasarnya atau pada umumnya, sebenarnya antara populasi dan sampel itu adalah bagian satu kesatuan di mana populasi itu merupakan bagian besarnya dan sampel itu merupakan bagian dari populasi. Sehingga kita sebut sebagai sampel diambil dari populasi dan dianalisis. Sedangkan populasi yang karakteristiknya ingin diketahui itu jumlah totalnya atau tadi kita sebut sebagai true value tadi gitu kan. Nah, kesimpulan yang dibuat dari keduanya ini, harapannya sampel ini bisa mewakili populasi dan populasi ini bisa diambil sampelnya untuk bisa dianalisis gitu kan. Sehingga kesimpulannya dibuat itu diharapkan bisa mengeneralisasi atau berlaku untuk seluruhan populasi. Harapannya begitu, tetapi tidak semua penelitian bisa sampai ke sana. Nah, ada beberapa tipe populasi. Yang pertama adalah populasi target, merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian. Nah, biasanya hasil penelitian dari populasi tersebut itu ingin disimpulkan gitu. Nah, sedangkan populasi survei atau sampel mungkin ya, merupakan populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan. Contohnya kayak gini nih, kalau digambarkan dalam bentuk diagram atau gambar yang lebih jelas, ini merupakan populasi target. Jadi populasi sendiri ada populasi target, ada populasi survei. Kalau tadi ada populasi dan sampel gitu kan. Sampel itu lebih kecil gitu. Sedangkan kita membedakan antara populasi target dan populasi survei itu, kita bisa lihat gambar ini. Ternyata populasi survei itu lebih kecil gitu. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti kekuatan beton gitu kan, wah kalau kita ambil populasi target seluruh dunia harus diuji dong gitu kan. Tapi kalau populasi survei bisa saja nih satu gedung misalnya. Dan nanti satu gedung itu masih diambil sampelnya lagi kayak gitu. Nah, ini disebut populasi survei.
Oke, idealnya populasi target dan populasi survei itu sama, tetapi karena berbagai sebab maka populasi target dan survei menjadi tidak sama biasanya. Nah, sedangkan homogenitas populasi merupakan eh, apa namanya tergantung dari beberapa hal gitu. Yang pertama adalah aspek tempat atau geografis, merupakan wilayah atau tempat subjek penelitian bertempat tinggal, bisa di tingkat provinsi, kabupaten, sekolah, universitas dan sebagainya. Kemudian ada juga aspek subjek, yaitu jenis kelamin, umur, ras gitu kan, pendidikan, kepribadian, sejarah, kehidupan dan intelijensi. Kemudian bisa juga aspek sosial yang mencakup kelas sosial, kaya miskin kayak gitu kan, atau penghasilan. Kemudian keluarga dan lingkungan sosialnya. Nah, kalau sudah tahu tentang homogenitas populasi, kita ke sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi. Nah, syarat pengambilan sampel adalah representatif populasinya, jadi harus mewakili. Jadi kalau misalnya populasinya 1.000, boleh nggak ngambil sampelnya 1 gitu. Nah, itu nanti ada syarat-syaratnya, tidak boleh sembarangan menentukan jumlah sampelnya gitu. Kemudian penggunaan sampel dalam penelitian eksperimen menggunakan prinsip efisiensi gitu. Kemudian dengan meneliti sedikit subjek, hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh populasi gitu. Harapannya begitu. Jadi ngapain meneliti seluruhan populasi kalau misalnya sampelnya bisa diambil untuk diteliti sehingga bisa menggambarkan populasi yang ada gitu. Sehingga dengan berbagai hal yang terjadi tersebut, ada beberapa alasan pengambilan sampel. Alasan yang paling sering kalau mahasiswa pasti karena batasan waktu belajar ya, karena harus lulus misalnya 4 tahun gitu kan. Ada yang lain, yang pertama adalah ukuran populasi, karena ukuran populasi terlalu besar, objek terlalu besar, banyak, sehingga sulit melakukan penelitian terhadap populasi tersebut. Maka kita boleh mengambil sampel. Kemudian masalah biaya. Jadi kalau semuanya harus diteliti, biayanya sangat besar sekali. Tetapi penelitian tersebut urgent harus diteliti misalnya. Berarti kita mengesampingkan masalah biaya. Boleh ngambil sampelnya kayak gitu. Kemudian masalah waktu. Jadi sensus memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan sampling. Jadi kenapa sensus penduduk itu juga tidak dilakukan setiap tahun? Karena perlu proses yang panjang gitu kan. Nah, kalau mahasiswa jangka waktunya cuma 6 bulan bisa meneliti apa kalau misalnya harus keseluruhan populasi kayak gitu kan. Jadi ada batasannya. Karena batasan waktu boleh ngambil sampel. Kemudian penelitian yang sifatnya merusak. Jadi misalkan penelitian tentang nuklir misalnya, itu kan cukup berbahaya kalau kita lakukan dengan ukuran yang sebenarnya gitu kan. Sehingga kita perlu mengambil sampelnya saja. Kalau sampelnya aja efeknya udah luar biasa apalagi realnya gitu kan. Kemudian masalah ketelitian juga. Jadi makin banyak objek yang diteliti, biasanya orang akan mengalami kelelahan sehingga semakin malah nggak teliti gitu, sehingga kayaknya perlu dibatasi sampelnya aja daripada seluruhan populasinya gitu kan. Itu lebih efektif. Dan faktor ekonomi. Jadi kegunaan dari hasil penelitian sepadan apa tidak dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan. Jika tidak, maka tidak perlu penelitian dilakukan terhadap sensus. Jadi kalau anak sekarang bilangnya, worth it nggak sih dilakukan? Kayak gitu kan. Kalau misalnya worth it, oke, kita lakukan. Jadi kita lihat nih faktor ekonomisnya. Nah, ini beberapa kriteria pengambilan sampel sebelum dilakukan pengambilan data gitu kan. Jadi harus kita perhatikan yang pertama adalah jelas daerah generalisasinya. Jadi batas-batasnya tahu gitu kan. Kemudian batas-batas yang tegas terhadap sifat-sifat populasi atau karakteristiknya tahu gitu kan. Kemudian sumber-sumber informasi tentang populasi, misalnya unit measure-nya dan sebagainya. Kemudian rumusan persoalan yang akan diteliti. Jadi terkadang kita menemukan permasalahan kehidupan di dalam penelitian kita, tetapi tidak tahu nih, oh harusnya ini apa sih sebenarnya persoalan yang harusnya kita teliti gitu. Nah, ini penting sekali harus tahu atau bisa merumuskan persoalan yang akan diteliti ini. Kemudian keterangan mengenai populasi yang akan diteliti, ini juga penting misalnya, jarak dan sebagainya. Definisi unit-unit atau istilah yang diperlukan. Ini juga penting kaitannya sama sumber-sumber informasi tadi juga ya. Definisi unit itu satuan misalnya beton itu misalnya apa, Newton per meter kubik misalnya. Atau misalnya kecepatan itu kilometer per jam gitu. Nah, itu perlu. Kemudian prosedur sampling yang akan digunakan. Jadi samplingnya apakah mau pakai random atau mau berstrata atau nanti mau model yang mana itu harus ditentukan.
dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian permasalahan dalam sampel. Seringkali misalnya, jumlah sampel yang kita ambil tidak bisa sebanyak, dengan menggunakan teknik sampling tertentu. Berarti, eee, karena keterbatasan jumlah sampel berarti apa yang harus dilakukan? Oh, berarti kita pilih nanti teknik analisisnya misalnya. Nah itu, jadi permasalahan-permasalahan dalam sampel itu kira-kira bisa diselesaikan nggak gitu. Atau misalnya pengujian ternyata alatnya kok nggak ada ya, berarti sampelnya nggak bisa diuji dong gitu kan. Itu juga beberapa dari permasalahan sampel yang bisa kita lihat. Kemudian ukuran jumlah sampel yang akan dianalisis ini perlu ada dasarnya kenapa kita mengambil jumlah sampel sebanyak itu gitu kan. Ini nanti ada beberapa alternatif yang bisa saya sampaikan. Kemudian besar anggota sampel yang diperlukan ini juga sama. Jadi, kalau tadi jumlah sampel itu mungkin terkait sama varian, kalau ini besar anggota sampel ini terkait dengan jumlah banyaknya gitu kan. Kemudian teknik sampling yang sesuai dengan tujuan itu tadi, mau yang pakai teknik sampling yang mana sih? Misalnya prosedurnya tadi dikasih angka atau dikasih, nomor gitu kan. Berarti teknik samplingnya kita pakai, kocokan atau kita random misalnya. Nah, itu juga bisa. Kemudian skala pengukuran yang akan dipergunakan. Jadi skalanya apa? Kalau misalnya pakai kuesioner, ada skala Likert, ada skala Guttman, yang mana yang mau dipakai? Ya itu yang pas sesuai dengan penelitian kita. Dan teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan itu macam-macam ya, bisa kuesioner, bisa survei langsung, bisa wawancara, interview, dan sebagainya. Metode analisis yang akan digunakan nanti salah satunya yang akan kita pelajari di statistik ini adalah analisis regresi dan korelasi serta ANOVA gitu. Nanti kita lihat. Kemudian sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penelitian. Sudah pasti ya, alat dan sebagainya itu harus kita sediakan sebelum mulai penelitian. Nah, ini yang pertama kita lihat, prosedur pemilihan penentuan sampling. Misal nih, suatu populasi mahasiswa program teknik sipil Untidar nih. Jadi kerangka sampelnya pasti ada nama sama nomor gitu kan. Nah, teknik samplingnya kita pilih random aja, nggak usah huruf nama misalnya. Oke, kita pilih random. Kalau bicara prosedur berarti harus apa? Setelah populasi ditetapkan, kerangka sampling dibuat, teknik sampling simple random sampling, maka dilakukan pengundian. Nah, prosedurnya ini sudah sangat lengkap sekali, jelas gitu. Jadi setelah kita pilih random sampling berarti kita diundi aja berdasarkan nomornya misalnya. Oke, terus kemudian menentukan ukuran sampel. Misal sampel yang ditetapkan 20 orang gitu kan. Dari mana 20 orang ini? Dari beberapa alternatif yang bisa kita pilih nanti cara menentukan besar sampelnya itu bisa kita ikutin gitu kan. Atau memang mau ditetapkan 20% layak enggak ya? Kalau layak tidaknya itu kalian bisa uji validasibilitas nantinya gitu kan. Terus kemudian atau kita, konsultasikan ke ahlinya gitu kan. Nah berdasarkan ujian tersebut ketemulah ini 20 orang berdasarkan nomor, eee, mahasiswanya gitu sehingga tahu nama-namanya. Oke itu tentang prosedur penentuan sampel maksudnya. Ini ada tahapannya mulai dari identifikasi, kemudian memilih kerangka sampel, menentukan metode pemilihan sampel, merencanakan prosedur pemilihan unit sampel, menentukan ukuran sampel. Ini bedanya apa? Oh, ini ukuran, ini unit. Kalau ini ukuran tuh banyaknya, kalau ini atau besarnya ini unit itu satuannya. Baru kita melaksanakan kerja lapangan. Oke, berikutnya adalah permasalahan dalam sampel. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang terkait dengan permasalahan. Berapa sih jumlah sampel yang akan diambil gitu kan? Terus kemudian kita ada pertanyaan lagi, berapa besar anggota sampelnya gitu, sampel size-nya gitu. Dan bagaimana teknik pengumpulan sampelnya. Ini itu permasalahan dalam sampel yang harus kita jawab sebelum kita mengumpulkan data gitu, agar kita tidak terkubuh-kubuh ketika mengumpulkan data nanti. Nah, pertimbangan dalam menentukan sampel ini kita lihat yang pertama dari seberapa besar keragaman populasi. Jadi kalau populasinya macam-macam gitu kan, berarti itu sangat berpengaruh nanti terhadap jumlah sampelnya atau jenis sampelnya gitu. Kemudian berapa besar tingkat keyakinan yang kita perlukan. Tingkat keyakinan itu alfa gitu dan beta kaitannya nanti sama tingkat error. Jadi kalau di teknik sipil atau di bidang teknik itu biasanya tingkat keyakinan itu antara 95 sampai 99. Kenapa nggak 100? Karena kita manusia ya. Yakin 100% itu hanya milik Tuhan gitu kan. Ya udah kita maksimal boleh error atau boleh deviasi itu sampai 5% aja, sisanya nggak boleh gitu kan. Karena kita bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek tersebut gitu kan.
Kemudian berapa toleransi tingkat kesalahan dapat diterima? Nah, itu kaitannya 2 dan 3 itu berkaitan. Kalau yang kedua 95 berarti yang ketiga adalah 5% boleh salah. Kalau yang nomor 2 99% berarti toleransinya cuma 1% untuk kesalahan gitu kan. Kemudian apa tujuan penelitian yang akan dilakukan? Ini penting bisa kita rumuskan, bisa kita tentukan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Kemudian keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti ini pastinya selalu muncul ya, karena kita manusia, gitu. Tempatnya salah dan dosa gitu. Tempatnya salah dan kekurangan gitu. Oke, kemudian ukuran jumlah sampel, banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan pada suatu eksperimen. Jumlah sampel ini ditentukan oleh desain eksperimennya. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan mix beton gitu kan, mau berapa variasi sih yang mau dibikin berdasarkan penambahan zat apa saja gitu. Misalnya 3 jenis, campuran gitu kan. Berarti masing-masingnya berapa. Ini sangat tergantung sekali dengan desain penelitian yang kalian lakukan. Kemudian melakukan konspirasi antara kelompok eksperimen dan kontrol, maka jumlah sampel yang dibutuhkan 2 atau komparasi dua perlakuan pada satu sampel. Kayak tadi analisis regresi dan korelasi, terutama korelasi ya. Korelasi itu kan melihat hubungan. Nggak mungkin variabelnya cuma satu. Satu itu dihubungkan dengan apa gitu. Minimal ada 2 gitu. 2 atau lebih gitu. Kemudian besar anggota sampel, jadi peneliti menentukan berapa besar anggota sampel yang diambil dari populasi. Kemudian besar anggota sampel itu tidak ditentukan dari besarnya populasi, tetapi dari kekuatan pengaruh perlakuan dari studi sebelumnya, gitu kan. Jadi biasanya kita akan melihat beberapa paper sebelumnya yang sudah dikerjakan terkait dengan topik kita, kemudian kita bisa menentukan nih anggota sampel eksperimennya ada berapa. Tadi saya bilang misalnya beton campurannya ada apa aja sih gitu, sehingga kita bisa menentukan nanti besarnya anggota sampel. Nah, semakin besar power of effect yang diperlukan sampel yang relatif sedikit, maka semakin lemah dibutuhkan sampel yang relatif banyak, gitu kan. Contoh misalnya besar sampel agar representatif mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah derajat keseragaman atau homogenitas tadi. Kemudian presisi yang dikehendaki terkait sama alfa dan beta, error dan tingkat kepercayaan gitu kan. Kemudian rencana analisis dengan menggunakan metode apa gitu kan. Kemudian tenaga, biaya dan waktu serta besarnya populasi. Oke, itu tadi tentang bagaimana menentukan besar anggota sampel. Nah, ini bisa salah satu alternatif punyanya Isaac dan Mikkel yang bisa kalian pakai untuk menentukan besarnya populasi yaitu dengan rumus S gitu kan. Jadi kayak misalnya nih, contoh yang paling atas itu, kalau kita punya N atau jumlah data 10, untuk tingkat signifikansi 1% berarti jumlah samplingnya harus 10. Kalau untuk signifikansi 5% harus 10. Kalau signifikansi 10% pun harus 10 gitu, nggak ada pilihan lain. Karena kenapa? Karena jumlah datanya sedikit. Oke, berikutnya ada nomogram Harry-King. Jadi untuk menentukan besar anggota sampel, kalian bisa melihat nih ukuran populasinya berapa gitu kan. Kalau misalnya nih contoh misalnya ukuran populasinya 100, kemudian dengan tingkat presisi 95% atau tingkat errornya 5%, berarti kita bisa menarik garis ke sini kurang lebih sekitar hampir 90% dikalikan dengan 100. Jadi mungkin kita bisa ambil apa namanya, jumlah sampel sekitar 80-an sekian gitu, hampir 90. Kemudian kalau misalnya nilainya 10, bukan 10, 1000 gitu kan. 1000 dengan tingkat presisinya 95%, tingkat errornya 5%, itu sekitar dikalikan, misalnya sekitar berapa ya, kalau ditarik garis lurus ke sana gitu sekitar 10%-nya, 10% kali 100, kok 10%, 15% lah ya kita kira. Kalau ini ditarik ke sana, ketemunya berapa nih? Oh, sekitar 200 ya? 20-an 5% ya? 25% ya ini? Lurus, harusnya pakai penggaris ya. Kalau misalnya 1000 dikalikan 25%, berarti kita bisa ambil untuk sampelnya adalah 250 sampel dari 1000 populasi. Itu tentang nomogram Harry-King. Kemudian teknik pengambilan sampel. Ini banyak sekali teknik pengambilan sampel yang bisa kita pelajari. Nanti juga akan saya ulang di materi atau mata kuliah metodologi penelitian mungkin ya lebih jelasnya di sana. Jadi saya akan sekilas aja ini nggak terlalu banyak. Hanya sebagai pengantar untuk mengantarkan kalian belajar statistik.
Nah, teknik sampel merupakan, proses pemilihan jenis sampel dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai objek atau subjek atau objek penelitian. Pemilihan sampel harus bersifat representatif, artinya sampel yang dipilih mewakili populasi baik dari karakteristik maupun jumlahnya. Nah, teknik sampling itu ada ini. Ada teknik sampling, probability sampling, itu ada simple random sampling, kemudian proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling. Ada cluster sampling, ada systematic sampling. Sedangkan non-probability sampling itu ada sampling purposive, sampling kuota, sampling aksidensial, sampling jenuh, dan snowball sampling. Bedanya apa? Sampling probability sampling dan non-probability sampling. Kalau ini ada ketidakpastiannya gitu kan. Kalau ini hampir dipastikan ketidakpastiannya sedikit karena kita menentukan segala sesuatunya sendiri. Oke, kita lihat satu-satu. Ini teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Kalau ini enggak. Jadi, kalau ini teknik pengambilan sampel yang berdasarkan peluang anggota menjadi populasi untuk terpilih itu tidak diketahui. Jadi kayak misalkan apa ya? Di kimia mungkin sama biologi ya yang sering kasusnya non probability sampling ini diambil. Jadi karena belum tahu batasannya gitu kan, sehingga kita bisa memilih non probability sampling. Ini perbedaan keduanya. Setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kalau yang di sini tidak memiliki peluang yang sama. Hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi. Kalau ini hasil penelitian tidak untuk melakukan generalisasi. Kalau yang probability melakukan generalisasi, kalau yang non probability tidak melakukan generalisasi. Oke, kalau ini juga tidak memiliki peluang yang sama itu tadi. Kita lihat satu-satu ya. Ini tentang probability sampling. Setiap elemen dari populasi memiliki kesempatan yang sama, makanya tadi disebut probability sampling. Kemudian syaratnya dalam merencanakan sampling probabilitas atau probability sampling, idealnya peneliti telah memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, diketahui besarnya populasi induk. Jadi populasi secara keseluruhan diketahui, kemudian besarnya sampel yang diinginkan juga telah dihitung, mungkin berdasarkan rumus Isaac tadi dan mungkin dengan monogram tadi juga bisa. Kemudian setiap unsur atau kelompok unsur telah memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Oke. Ini adalah teknik yang sering kita pakai dan biasa paling sering dipakai di bidang teknik. Jadi simple random sampling, ibaratnya sampel acak gitu, boleh diambil di mana aja selama pada area atau lingkup yang diinginkan gitu. Syaratnya asumsinya bahwa anggota populasi itu homogen. Terus cara pengambilan sampel bisa melalui undian, memiliki bias terkecil dan generalisasinya tinggi kalau untuk random sampling. Banyak digunakan dalam penelitian sains tadi ya, saya bilang di teknik sipil khususnya atau di bidang teknik itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian kita lanjutkan untuk banyak digunakan untuk penelitian sains, kemudian prosedurnya biasanya kita susun sampling frame-nya, kemudian kita tetapkan jumlah sampel yang akan diambil, kemudian kita menentukan alat pemilihan sampelnya pakai apa gitu kan. Kemudian pilih sampel dengan jumlah tertentu gitu kan berdasarkan jumlah sampel yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini contohnya. Jadi ini ibarat data gitu kan, kita ngambilnya nggak ada polanya kan ini, ambil acak aja gitu kan. Bisa juga kita undi, ini kasih nomor, terus nanti undiannya kita keluar, masukkan nomornya. Sehingga nanti simple random sampling ini bisa kita terapkan untuk berbagai jenis penelitian. Nah, ini contoh tadi undian ya. Jadi kalau dengan cara undian itu bisa dengan dua cara. Misalnya nih ada 1000 data, kita ambil 5 gitu kan. 5 tadi bisa dimasukkan lagi atau 5 tadi kalau sudah keambil nggak dimasukkan lagi. Nah itu ada dua metode itu. Atau bisa juga dengan tabel bilangan random gitu kan. Nah biasanya kita pakai angka digit. Jadi
diacak. Biasanya kita pakai ini untuk undian-undian kuis yang ada di televisi gitu juga biasanya suka pakai ini ya gitu. Jika ada yang sama maka data pada sampel frame diambil sebagai anggota sampel, biasanya gitu ya. Jadi dia pakai nomor gitu kan, nomornya nanti, diacak, ketika nomornya keluar dia yang menang kayak gitu kan. Oke, ini prosedurnya nanti bisa dibaca sendiri di slide yang saya bagi kemarin. Oke, kemudian ada yang kedua yaitu stratified random sampling. Apa sih stratified random sampling? Itu biasanya digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam serata. Selanjutnya dari masing-masing serata dipilih sampelnya secara random sesuai dengan proporsinya. Contohnya misalnya nih yang kelihatan tuh. Nah ini, ada populasi 900 orang, terus kemudian ada golongan-golongannya, masing-masing karena jumlah anggotanya sama 300, berarti kita bisa pakai nih. Misalnya kita ambil secara acak 90 orang untuk masing-masing golongan. Nah ini juga bisa kita pakai kalau misalnya apa namanya sampel kita atau populasi kita berstrata. Ini juga bisa stratified random sampling, kalau misalkan ini ada yang SD, SMP, SMU, sarjana gitu kan, jumlahnya kan bertingkat nih gitu kan. Kita bikin prosentase nih, ini 37,5, kemudian ini 31,25, 18,75, ini 12,5. Kita kalikan antara 3 kali 150 gitu kan. Kenapa 3 kali 150? Maksudnya 3 tuh yang di sini, prosentase kali 50 karena kita mau mengambil datanya cuma 50 orang. Nah, caranya kayak gini. Jadi 50 kalikan prosentasenya nanti ketemu jumlah 50 itu harus mengambil tiap-tiap strata itu berapa. Bisa juga ke proportionate stratified random sampling. Jadi teknik sampling dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Kita lihat nih contohnya ada nggak? Anggota populasi heterogen dan heterogenitas tersebut punya arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian. Jadi karena eee, populasinya beraneka macam dan jenisnya itu aneka macamnya itu berpengaruh terhadap hasilnya nanti, maka kita biasa pakai ini. Agar dapat menguji dugaan tersebut, maka biasanya, sampelnya harus terdiri atas paling tidak contoh ya ini, manajer tingkat atas, menengah, dan bawah gitu kan. Contohnya ada ini prosedurnya nanti bisa dibaca sendiri. Oh, nggak ada ya. Ini proporsionate nggak ada ya? Hampir mirip dengan stratified random sampling, cuman kalau ini karena proporsionate tadi, jadi kalau manajer tingkat atas, menengah, dan bawah itu kan beda-beda ya gitu kan, sehingga akan berpengaruh. Ini prosedurnya nanti bisa dibaca sendiri. Kalau disproportionate itu hampir mirip dengan proportionate, cuman dia tidak memiliki jumlah yang berstrata, tidak memiliki jumlah yang bisa berpola kayak gitu. Contoh misalnya nih, satu orang memiliki lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 178 orang lulusan S1 gitu kan. Nah, ini kan jumlahnya semakin stratanya sedikit, semakin tinggi stratanya jumlah orangnya semakin sedikit. Apakah nanti yang S3 harus diambil sekian banyak persentasenya gitu kan nggak bisa. Sehingga karena S3 cuma satu orang kita tetap ambil. Sehingga kalau digambarkan tuh jadi kayak gini. Kalau tadi 50 ada persentasenya gitu kan. Ternyata nggak bisa tadi kalau berdasarkan persentase, kalau sampel proporsional kan tadi kayak gini nih jumlahnya. Harusnya yang sarjana 3 orang itu nanti kita nggak ambil dong gitu kan, tetapi karena kita pakainya kalau lihat ini nggak proporsional, ya kita pakai sampelnya non proporsional aja gitu. Nah ini cluster sampling, jadi kayak misalnya kita cluster-clusterkan gitu, contohnya misalnya ini, nanti kita lihat, nah kayak gini, biasanya dipakai untuk survei ya, kalau misalnya kita survei punya area sebesar ini gitu kan, mungkin nggak akan kita survei seluruh areanya, tapi kita akan bikin cluster-cluster, jadi tiap area akan kita survei, tetapi dengan lingkup luasan yang lebih kecil gitu. Nah ini systemic sampling, jadi setiap elemen populasi dipilih dengan suatu interval tiap ke n elemen gitu kan, dan dimulai secara random. Misalnya ditentukan angka pembagi 5,6 atau 10. Nah, ini tergantung dari
desain penelitian yang kita buat gitu kan, atau menggunakan dasar urutan abjad juga bisa. Daftar semua anggota populasinya diketahui, kemudian dengan sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tetapi bisa menimbulkan bias atau datanya agak tidak valid gitu ya. Terus kemudian ada systemic sampling gitu kan. Jika ada 100 guru, semuanya diberikan nomor urut 1 sampai 100, kemudian pengambilan sampel dapat dilakukan berdasarkan nomor urut genap saja atau ganjil saja. Ini juga bisa dilakukan dengan sistemik gitu kan. Nah, contohnya ini. Gitu. Kalau tadi random kan acak ambil aja gitu kan, tidak ada polanya. Kalau ini ada polanya gitu. Berapapun yang tertangkap dalam luasan atau jumlah atau waktu mungkin batasan yang kita kasih border-border ini, ya itulah sebagai sampel kita gitu. Karena ini nggak berpola juga sebenarnya keseluruhan sampelnya. Nah, itu tadi probability sampling. Artinya memiliki apa namanya? Derajat yang sama untuk seluruh sampelnya. Kalau ini non probability sampling itu ada tingkatan-tingkatannya. Setiap elemen dalam populasi belum tentu mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek atau sampel. Waktu adalah yang utama nih. Tidak mengukur sejauh mana karakteristik sampel mendekati parameter populasi induknya. Sehingga dalam kenyataannya peneliti pada umumnya tidak dapat mengidentifikasi populasi induk sama sekali. Jadi ini bisa dipakai kalau misalnya kita nggak tahu nih populasinya sebesar apa sih atau seluas apa, batasannya mana, kita nggak tahu, kita bisa pakai non probability sampling. Jadi oleh karena itu sampel yang diambil tidak dapat digeneralisasi pada populasi tempat sampel tersebut diambil. Nah, kalau itu kesalahan sampling tidak perlu dibahas karena memang perencanaan samplingnya non probabilitas, tidak dirancang untuk bisa menyajikan fungsi inferensial. Gitu. Ya, gitu. Kelemahannya tidak ada kontrol terhadap investigator sehingga biasanya terjadi bias. Kemudian variabilitasnya tidak bisa dihitung menggunakan probabilitas sampling teori. Yang pertama adalah sampel purposif. Jadi karena tujuan tertentu maka sampelnya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai gitu kan. Misalnya pengen mengetahui model pembelajaran aktif, maka sampel yang dipilih itu adalah responden yang ahli dalam bidang pembelajaran aktif, misalnya guru, wali kelas, sekolah, urusan kurikulum, dan lain-lain. Kemudian pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap punya hubungan karakteristik dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Ini juga bisa memilihnya berdasarkan kelompok atau wilayah atau kelompok individu di tempat tertentu gitu. Nah, ini penelitian untuk meneliti sikap mahasiswa terhadap peraturan pemerintah mengenai undang-undang hak cipta. Maka dipilih beberapa perguruan tinggi dan universitas yang dianggap dapat mewakili berdasarkan penyelidikan atau kenyataan sebelumnya. Bisa juga sampling kuota. Jadi kita menentukan jumlahnya sendiri, tidak berdasarkan hitungan atau misalnya monogram yang ada gitu kan. Jadi kita ambil aja misalnya 1000 guru PNS, kita mau ambil 100-nya gitu, atau 10%-nya, itu sampling kuota. Kalau sampling eksidensial itu lebih ke pada saat ketemu aja kita sampling gitu. Kayak misalkan kita berhenti nih di sebuah keramaian, kita mau meneliti tanggapan masyarakat terhadap pembangunan jalan misalnya. Nah itu kita berhenti aja di jalan itu. Nanti kalau ketemu sama pengguna jalannya kita wawancarai. Atau sampling jenuh. Sampling jenuh itu teknik sampling jika sebuah anggota populasi digunakan semuanya gitu kan. Jadi misalnya nih jumlah populasinya kurang dari 30. Kan biasanya umumnya sampel atau jumlah populasi itu 30 ya minimalnya gitu kan. Tapi karena nggak ada 30 berarti kita ambil semua. Itu namanya sampling jenuh. Karena nggak ada 30 ya udah ambil aja sampel jenuh gitu kan. Jika terdapat 20 orang terseleksi sebagai peserta penukaran pelajar ke Swiss, maka ya udah nggak apa-apa. Diambil aja itu 28-nya karena nggak ada 30. Nah, teknik sampling yang semua berjumlah sedikit, kemudian anggota sampel atau respondennya menunjukkan temannya. Jadi ini kayak MLM gitu kan. Jadi satu orang di atas kemudian mencari bawahannya kayak gitu. Nah, itu bisa kita pakai untuk snowball sampling. Nah, untuk mengetahui teknik sampling yang ideal, yang pertama cirinya dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi, yang kedua dapat menentukan presisinya, gitu. Yang ketiga sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Yang keempat dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang murah, dan yang kelima presisi terhadap standar errornya. Oke, skala pengukuran nanti ada banyak bisa dibaca di paper saya di slide presentasinya ada skala Likert.
Guzman, semantic differential, sama rating scale. Jadi untuk skala Likert, jadi kita bisa mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Ini bebas. Kemudian skala Guzman itu cuma ada ya dan tidak. Kemudian semantic differential itu hampir mirip sama Likert gitu. Cuman dia ada beberapa kriteria gitu kan. Kalau tadi kan satu kriteria aja penilaiannya, tapi kalau ini batasannya dia secara horizontal. Ini rating scale, nilainya besar biasanya. Hampir mirip sama Likert juga, tetapi dengan nilai yang besar. Dan ini biasanya nilainya berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam desain penelitian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video yang lain.